Kalau pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan tips kita lolos sertifikasi dosen ya, untuk menghadapi sertifikasi dosen, biar kita tidak ketakutan dalam menghadapi sertifikasi dosen. Nah, kali ini saya akan memberikan tips khusus untuk bagi dosen pemula yang baru pertama kali mengikuti sertifikasi dosen untuk biar langsung lolos. Mau tahu bagaimana tips-tipsnya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips, terutama bagi teman-teman dosen yang baru berkarir atau yang baru pertama kali mau mengikuti sertifikasi dosen. Nah, jadi tips ini lebih saya utamakan mungkin ya, tetapi bukan berarti yang dosen-dosen yang senior ataupun yang sudah pernah mengikuti sertifikasi dosen tidak bisa mengikuti tips ini. Ya, jadi tips ini juga bisa sebenarnya diikuti oleh semua kalangan. Tetapi mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali mengikuti sertifikasi dosen, nah mungkin bisa menerapkan tips ini biar lolos serdos ya, sertifikasi dosen bagi dosen pemula. Apa sajakah itu? Yang pertama, saudara harus memastikan dulu data Anda itu ada di PDPT Dikti. Ini penting banget ya. Jadi kalau ada data Anda di dalam PDPT Dikti, maka secara otomatis Anda itu sebenarnya sudah mulai mendapatkan NIDN ya. Jadi kalau sudah mendapatkan NIDN pasti ada deh di PDPT Dikti ya, di PDPT Dikti, karena semua asesor itu akan juga menilainya dari sana ya, termasuk karena rekam jejak kita melakukan pengajaran itu kan bisa dicek di PDPT Dikti. Jadi itu pastikan bahwa Anda harus berada, nama saudara itu harus ada di PDPT Dikti. Kemudian yang kedua, itu adalah harus memiliki SK Impasing bagi dosen non-ASN. Ya, tapi kalau dosen yang PTN ya, dosen negeri itu tentunya memiliki kayak seperti jabatan fungsional gitu ya. Sama sebenarnya sama dosen non ASN ya, tapi kita kalau dosen ASN itu harus mengurus yang namanya SK Impasing ya, seperti SK penyetaraan lah, semacam itu. Nah, itu bisa sebenarnya dilakukan secara online ya. Kemudian yang ketiga itu, ini yang menjadi juga banyak pertanyaan, harus melakukan publikasi ilmiah. Nah, ada beberapa komentator itu di YouTube saya berkomentar bagaimana kalau saya belum memiliki yang namanya publikasi ilmiah. Nah, saya sudah memberikan jawaban di situ di kolom komentar. Saya bilang bahwa kalau saudara tidak memiliki publikasi ilmiah, maka besar kemungkinan saudara tidak akan lolos ya, karena publikasi ilmiah itu adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi, sedangkan kita itu harus membuat ringkasan teks ya, ringkasan teks khusus untuk penelitian dan pengabdian. Nah, kalau kita melakukan penelitian, dari penelitian yang kita lakukan itu dia sudah menghasilkan publikasi di mana. Nah, itu kemudian usahakan bahwa publikasi yang Anda lakukan itu adalah benar-benar dari hasil penelitian saudara. Kemudian yang kedua, Anda berkontribusi besar dan menjadi nama pertama di dalam artikel tersebut. Ya, jangan sebagai co-authors ya, tetapi sebagai nama utama ya, dari first author gitu, sebagai nama pertama gitu. Kalau sisanya, kalau misalnya Anda mau menampilkan banyak paper ya dari yang sudah dipublikasikan, ya itu jauh lebih baik ya, itu sehingga Anda punya banyak cerita ketika di deskripsi dirinya. Nah, semacam itu. Kemudian yang keempat itu, saudara harus mempersiapkan diri untuk ikut TKDA maupun TKBI ya. TKDA maupun TKBI ini penting karena itu salah satu syarat untuk kita mendapatkan sertifikasi Serdos. Jadi kalau saudara sudah lulus di TKDA maupun TKBI ini ya, terus kemampuan dasar akademik ya dan kemampuan bahasa Inggris itu, maka
kalau sudah lolos ya Anda bisa lihat ya, karena setiap tahunnya itu beda-beda persyaratan TKDA maupun TKDA nilainya, maksudnya itu beda-beda. Anda bisa lihat berapa nilai yang diminta. Nah, kalau sudah lolos ya berarti Anda sudah akan melalui ke tahap berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah yang kelima, itu harus ikut pelatihan pekerti dan AA. Nah, di latihan pekerti dan AA ini kemarin sudah saya upload ya video saya yang terbaru. Saya bilang bahwa kenapa sih semua dosen itu wajib harus mengikuti pekerti dan AA, dan sebenarnya untungnya seperti apa. Nah, salah satunya ini untuk sertifikasi Serdos ini. Jadi, kalau saudara itu belum memiliki pekerti maupun AA, ya Anda tidak akan masuk di dalam kuota Serdos ya, harus memiliki itu dulu. Nah, yang keenam yang tidak kalah penting itu, ini yang sering kali gagal ya, kebanyakan gagalnya di sini itu adalah menyusun CV dan deskripsi diri lebih dini. Nah, kebanyakan dosen-dosen itu yang tidak lolos, itu sudah pernah saya bahas juga di video saya yang lain, mereka tidak mempersiapkan diri dalam menyusun CV yang baik seperti apa, kemudian deskripsi diri yang baik itu seperti apa. Terutama di deskripsi diri, itu banyak sekali teman-teman yang gugur di sini, ya, termasuk sama tes TKBI ya, TKDA dan TKBI itu juga, ya. Jadi, kadang saya punya pengalaman di teman saya, dia sudah lolos TKDA, TKBI, ketika di deskripsi dirinya, itu dia jatuh. Akhirnya nggak lolos gitu. Nah, banyak juga teman-teman saya yang pernah saya temui juga, itu di deskripsi dirinya dia banyak melakukan plagiarisme, ya, plagiasi. Jadi dia menyontek atau melihat atau mengambil hasil dari deskripsi diri dosen-dosen yang lain. Nah, semacam itu. Yang itu sebenarnya tidak menggambarkan dari deskripsi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, poin penting yang Bapak Ibu teman-teman ya harus lakukan itu adalah mempersiapkan sejak awal deskripsi dirinya. Kalau saya dulu, setelah nama saya masuk di kuota Serdos, itu saya sudah menyiapkan dulu deskripsi diri saya dulu. Menyiapkan deskripsi diri saya, kalau zaman saya dulu itu minimal setiap pertanyaan itu harus dijawab 150 kata, itu minimal, ya. Nah, oleh karena itu, menilai diri kita sendiri itu tidak gampang loh, ya. Kita itu lebih pandai menilai orang lain dibandingkan menilai diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyiapkan sejak jauh-jauh hari deskripsi diri kita itu, maka itu akan lebih banyak, kalau kita mau melakukan revisi itu lebih banyak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan gitu, dibandingkan ketika sudah mendesak baru menyusun deskripsi diri. Kemudian yang ketujuh itu mempersiapkan kelengkapan lainnya yang diperlukan ya, terutama dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk proses penilaian, termasuk penilaian teman sejawat dan mahasiswa itu jangan sampai melenceng jauh ya dengan deskripsi diri kita gitu. Ada juga kasus di teman saya itu semuanya sudah lolos, pas di penilaian teman sejawat dia jatuh gitu. Jadi teman sejawatnya itu menilainya terlalu over gitu, terlalu over, sedangkan dia menilai diri sendiri itu tidak sebegitunya gitu. Nah, sayangnya tidak ada mungkin komunikasi antara dosen yang ikut tes itu sama dosen senior yang menilainya gitu. Nah, oleh karena itu kalau zaman saya dulu deskripsi diri saya itu juga dibaca sama dosen-dosen senior yang menilai saya gitu, seperti apa. Nah, itu, dan itu penting banget buat teman-teman dosen, biar nanti jangan antara selisih nilai antara yang kita tulis di deskripsi diri kita sama yang dinilai oleh teman sejawat maupun mahasiswa itu jangan terlalu melenceng jauh. Oke? Nah, itu saja tipsnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya pada kolom komentar ya, ataupun DM di Instagram saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.